Hello everyone, introduce myself. My name is Rintan Cahyani with NPM 2241117 from class Management 22C. Here I will present about manajemen kualitas. Prinsip, metode, dan implementasi. Manajemen kualitas merupakan salah satu aspek fundamental dalam kesuksesan sebuah organisasi yang berfokus pada pengiriman produk atau pelayanan yang secara konsisten memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Dalam materi komprehensif ini, kita akan menjelajahi prinsip, metode, dan strategi implementasi dari manajemen kualitas. Prinsip manajemen kualitas. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Manajemen kualitas dimulai dengan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan. Organisasi harus memberikan prioritas pada kepuasan pelanggan dan berupaya melebihi harapan mereka. Yang kedua, peningkatan berkelanjutan. Penyempurnaan kualitas merupakan proses yang berkelanjutan. Organisasi harus terus-menerus mencari peluang untuk meningkatkan produk, proses, dan sistem mereka. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Kualitas bukanlah tanggung jawab Departemen Kualitas semata, tetapi merupakan tanggung jawab setiap karyawan dalam sebuah organisasi. Mendorong keterlibatan karyawan, memupuk budaya kualitas di seluruh organisasi. Selanjutnya yang keempat, pendekatan proses. Manajemen kualitas menekankan pentingnya memahami dan mengelola proses dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas proses. Organisasi dapat memberikan hasil yang konsisten. Selanjutnya yang kelima, pengambilan keputusan berbasis data. Manajemen kualitas mengandalkan data dan bukti untuk membimbing proses pengambilan keputusan. Analisis data memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan membuat keputusan yang berdasarkan informasi. Selanjutnya, metode dan alat manajemen kualitas. Yang pertama, Total Quality Management. TQM adalah pendekatan holistik dalam manajemen kualitas yang melibatkan seluruh karyawan dalam upaya peningkatan yang berkelanjutan. Ini menekankan kepuasan pelanggan, keterlibatan karyawan, dan perbaikan proses. Yang kedua, Six Sigma adalah metodologi berbasis data yang bertujuan untuk mengurangi cacat dan meningkatkan efisiensi proses. Ini menggunakan alat dan teknik statistik untuk mengidentifikasi dan menghilangkan variasi dalam proses. Yang ketiga, Quality Function Deployment adalah metode untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi persyaratan produk atau layanan yang spesifik. Ini memastikan bahwa persyaratan pelanggan dipertimbangkan sepanjang proses pengembangan produk. Yang keempat, Kaizen, yang berarti perbaikan terus-menerus. Dalam bahasa Jepang, berfokus pada membuat perbaikan kecil dan bertahap terhadap proses dan sistem. Ini mendorong keterlibatan karyawan dan memupuk budaya perbaikan terus-menerus. Yang kelima, Lean Manufacturing, bertujuan untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Ini berfokus pada memaksimalkan nilai dan meminimalkan aktivitas yang tidak menambah nilai. Selanjutnya, strategi implementasi manajemen kualitas. Yang pertama, komitmen pemimpin. Inisiatif manajemen kualitas harus mendapat dukungan dan komitmen yang kuat dari manajemen puncak. Pimpinan menetapkan nada untuk kualitas dan menyediakan sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk implementasi. Yang kedua adalah pelatihan dan pemberdayaan karyawan. Investasi dalam pelatihan dan pemberdayaan karyawan sangat penting untuk kesuksesan inisiatif manajemen kualitas. Karyawan yang diberdayakan lebih baik dalam mengidentifikasi dan menangani masalah kualitas. Yang ketiga, kerjasama dengan pemasok. Kerjasama dengan pemasok penting untuk
memastikan kualitas bahan baku dan material. Organisasi harus bekerja sama dengan pemasok untuk menetapkan standar kualitas dan proses. Selanjutnya, yang keempat adalah pemantauan dan pengukuran berkelanjutan. Manajemen kualitas membutuhkan pemantauan dan pengukuran keberlanjutan terhadap proses dan hasil. Indikator kerja atau KPI harus ditetapkan untuk melacak kemajuan dan mengidentifikasi area yang ditingkatkan. Yang kelima, siklus umpan balik dan perbaikan. Organisasi harus secara aktif mencari umpan balik dari pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Siklus umpan balik memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Thank you for watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.